Waktu itu saya sampaikan, mudah sekali. Ibnu Abi Mulaikah di dalam kitab Fathul Bari, syarah Sahih Imam Al-Bukhari oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana disebutkan Ibnu Abi Mulaikah ini muridnya Abdullah Ibnu Abbas, sahabat Nabi. Dia punya murid namanya Ibnu Abi Mulaikah. Dia adalah level tabi'in, ya, level generasi kedua setelah Nabi meninggal. Lalu orang ini muncul dan menjadi muridnya Ibnu Abbas. Setelah dia mapan, keilmuannya luas, dia menulis, apa pernyataannya? Aku telah berkunjung dan berkeliling, berjumpa dengan banyak manusia yang semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Aku telah bertemu dengan 30 orang sahabat-sahabat Nabi yang beriman. Seluruh mereka memiliki kesamaan karakter, kesamaan ciri. Yang 30 orang sahabat ini sama semua. Satu, setiap sahabat Nabi merasa imannya masih sangat lemah. Seluruh sahabat Nabi merasa imannya masih sangat lemah. Bandingkan dengan kita, Pak, baru ngaji 2 bulan 3 bulan perasaan itu udah kayak waliullah. Baru dapat 1-2 guru, kayaknya kita ini sudah khalifatullah di muka bumi, ya. Kayaknya sudah nggak ada lagi cacat celah, dan mungkin sudah pastilah 100% surga itu sudah kayaknya kaplingan kita itu. Sahabat 23 tahun bersama Rasulullah nggak yakin diri mereka. Mereka tak percaya kalau iman mereka itu sudah kuat. Itu sahabat, Pak. Ini pernyataan siapa tadi? Ibnu Abi Mulaikah, ya. Yang kedua, kata Ibnu Abi Mulaikah, ini dicatat supaya jangan lupa. Dicatat supaya jangan lupa. Jangan jadi seperti Imam At-Tirmidzi. Tahu Imam At-Tirmidzi? Salah seorang ulama pencatat dan pengumpul hadis Nabi, terkenal dengan hadis-hadis riwayat Imam Tirmidzi. Gurunya pas menyampaikan ilmu, semua orang pada nyatat. Imam At-Tirmidzi dengan tenangnya mendengarkan tanpa mencatat. Persis seperti sekarang ini. Kemudian lama-lama bertanyalah sang guru kepada murid, kenapa kamu tidak mencatat? Jawaban Imam Tirmidzi, saya yang mencatat yang baru, wahai tuan guru. Yang belum saya tahu, yang belum saya hafal, baru saya catat. Berarti semua yang disampaikan gurunya yang tidak dicatat, pasti dia sudah hafal. Kayaknya kelas kita ini kelas-kelas Imam Tirmidzi semua, ya. Coba siapa tadi yang ngomong? Ibnu Abi, siapa Ibnu Abi Mulaikah? Muridnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang junior di masa Nabi hidup. Nah, kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, seluruh sahabat Nabi saya temui 30 orang berhasil saya jumpai. Mereka seluruhnya sepakat dalam satu karakter. Setiap sahabat menyangka imannya masih sangat lemah. Sehingga apa? Mereka tidak merasa aman dengan dirinya. Mereka tidak merasa cukup, sehingga mereka terus berupaya menguatkan terus imannya. Oke. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi merasa amalnya masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu pun mereka khawatirkan tidak diterima oleh Allah. Masya Allah. Sahabat, Pak, dengarkan persaksian para sahabat-sahabat tentang sahabat yang lain. Mana ada sahabat yang tidak tahajud? Tidak ada ceritanya. Ada sahabat Nabi enggak tahajud, itu bukan sahabat. Seluruh sahabat ahli tahajud. Mana ada sahabat yang meninggalkan salat qabliyah, rawatib ba'diyah? Tidak ada. Mana ada sahabat yang berani meninggalkan salat berjamaah? Tidak ada. Mana ada sahabat yang tidak puasa Senin Kamis? Tidak ada. Mana ada sahabat yang tidak duha? Tidak ada. Seluruhnya mereka kerjakan. Mana ada sahabat yang dalam satu hari tidak bersedekah? Dalam banyak riwayat, kalau ada yang hari ini tidak ada bisa disedekahkan, dia pergi ke pasar, dia tawarkan jasa kasarnya, apakah yang bisa diangkat segala macamnya, dapat upah, dengan upah itu dia bersedekah. Setiap hari seluruh sahabat pasti bersedekah.
Mana ada di antara sahabat yang tidak zikir pagi dan petang? Mana ada di antara sahabat yang tidak getol lidahnya tiap sebentar istighfar, membaca Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, Masya Allah, dan seterusnya? Mana ada sahabat yang tidak penuh hari-harinya dengan amalan-amalan sunnah, sementara seluruh sahabat, kata Ibnu Abi Mulaikah, menyangka amal mereka masih sangat sedikit, dan mereka takut yang sedikit itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan orang sekarang. Baru sekali dia bantu Masjid Anung, keramiknya dia tolong, kayaknya dia sudah orang tersoleh di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai saudaraku, bandingkan orang dulu dengan orang sekarang. Itu pun kata Ibnu Abi Mulaikah, seluruh sahabat seluruhnya ya menyangka amalnya masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu belum tentu Allah terima. Bisa nggak kita kayak gitu ya? Jawab. Bisa nggak kita kayak gitu? Menyangka amal kita ini masih sangat sedikit, dan yang sedikit itu pun belum tentu diterima. Akibatnya yang muncul apa? Karakter apa yang muncul? Tawadhu. Menganggap orang lain mungkin lebih istimewa dari dirinya, sehingga dia tidak membusung dada, sehingga dia tidak menyombongkan diri di depan orang lain. Seperti kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri berkata, kalau saya berjumpa orang yang lebih tua dari saya langsung menyangka bahwa amalannya sudah jauh lebih banyak daripada saya, bahwa dia pasti akan menjadi orang yang akan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan saya, bahwa saya ini nggak ada apa-apanya dibandingkan orang yang sudah lama hidup ini di atas ketakwaan kepada Allah. Kalau saya berjumpa dengan orang yang sebaya dengan saya menyangka mungkin orang ini ilmunya lebih tinggi dari saya, mungkin orang ini punya kelebihan khusus dan istimewa di sisi Allah, sehingga menjadikan saya menghormatinya dan memuliakannya. Kalau saya berjumpa dengan yang lebih muda, maka saya akan melihatnya penuh iri dan cemburu. Dia punya masa depan yang lebih dalam daripada saya, masa depan yang lebih mulia dan lebih harum daripada saya, sehingga dia pun akhirnya mendapatkan tempat dan posisi yang besar di hati Hasan Al-Basri. Orang yang kata seluruh para tabi'in paling dekat mirip dengan Rasulullah fisik wajahnya dan akhlaknya adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri begitu mandangnya, Pak, supaya dia senantiasa tawadhu. Dia lihat orang itu lebih darinya terus. Ibarat Allah, bandingkan dengan karakter para sahabat. Oke, ini yang ketiga. Yang berapa baru? Dua ya. Yang ketiga. Ini keren sekali ini. Seluruh sahabat Nabi apabila mereka ditegur, bila mereka diperingatkan dengan ayat atau dengan hadis, diluruskan ia dengan nasihat, mereka langsung surut, mereka langsung melunak, mereka langsung menyimak, mereka langsung bersyukur, berterima kasih, bersyukur pada Allah, berterima kasih pada orang yang menasihati. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, iqbalil haqqa walau kana min saghir. Kalau anak kecil yang menyampaikan nasihat kepadamu dan itu benar, terima walaupun itu anak kecil. Bandingkan dengan orang sekarang, Pak. Kencing lu belum lurus, ingus lu belum kering, udah berani nasihatan gua ni paman lu, gua ni mama lu. Sudah macam-macam caranya, Pak. Tidak begitu para sahabat. Kalau para sahabat, kalau benar pasti diterima. Langsung melunak. Contoh. Siapa yang tidak kenal dengan Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, Khalifah Islam terkuat sepanjang sejarah. Setelah Abu Bakar, Umar yang naik. Nabi bersabda, kalau ada Nabi yang berhak lagi muncul menjadi Nabi setelah aku, Umarlah orang yang berhak menjadi Nabi. Saking kuatnya karakter Umar ini. Cerdas, tangkas, bijaksana, tajam cara pandangnya, dan berbagai kebaikan ada pada dirinya. Suatu ketika Umar naik ke atas mimbar, berpidato menggelegar, membakar, penuh semangat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyinggung tentang masalah mahar dalam pernikahan. Salah satu yang dibicarakan beliau tentang mahar. Kata Umar, mulai hari ini wahai ibu-ibu, dengar baik-baik. Wahai orang-orang tua, jangan kalian pernah lagi meminta mahar kepada calon suami yang soleh mahal-mahal. Tidak boleh. Marah Umar bin Khattab, dia tinggikan nadanya, merah mukanya, ya. Jadi minta mahar itu jangan mahal-mahal. Itu kata Umar bin Khattab dalam khutbahnya. Tahu tidak apa yang terjadi di dalam khutbah itu juga?
dalam pidato dan orasi yang berapi-api itu juga seorang ibu-ibu angkat tangan. Ya Amiral Mukminin, mau tanya nih, silakan Bu. Wahai Amirul Mukminin, berarti ini bukan khutbah Jumat ya, berarti bukan khutbah Jumat. Ini adalah orasi tabligh akbar. Wahai Amirul Mukminin, boleh tanya, silakan Bu, ada apa? Allah berfirman dalam surat An-Nisa tentang, dia bacakan ayatnya, bahwa wanita berhak dan boleh meminta mahar, mahal. Apakah ayat ini sudah dihapus? Apakah fatwa engkau menjadikan ayat ini mansukhah? Apakah fatwa engkau yang lebih kami dengar atau ayat? Umar bin Khattab terperanjat, langsung lisuinya Pak, canda kerupuk Palembang kan ya. Langsung ngempes dia. Melunak langsung Umar bin Khattab, tertegun beliau. Padahal beliau alimnya jangan ditanya, Al-Quran 30 juz dalam kepalanya, tapi kali itu dia tersengat dengan sengatan nyata dari ayat yang dibaca oleh ibu ini. Lalu apa kata Umar? Langsung, ini karakter para sahabat Pak, kalau ada yang menegur, ada yang meluruskan dan itu benar, maka dia tidak langsung bela dirinya, tidak nampak egonya, karena bagi mereka kebenaran di atas segala-galanya, bahkan di atas hawa nafsu dan diri pribadi, di atas kehormatan pribadi. Mendengarkan itu langsung melunak Umar bin Khattab, berubahlah mimik wajahnya, dan Umar berkata, ibu ini benar, Umar bin Khattab salah. Saya cabut balik kata-kata saya tadi. Allahu Akbar. Ini karakter sahabat. Tidak ada sahabat yang marah, tersinggung, walaupun ditegur di depan publik, asal dengan ayat, dengan hadis, meluruskan. Umar berkata, ibu ini benar, salah Umar. Masya Allah, ini karakter para sahabat Pak. Apalagi kalau dijak ngomong berdua-dua, sedangkan di depan publik saja mau mereka mengakui kebenaran. Bandingkan dengan kita, ayo bandingkan. Bu, kira-kira ada suaminya macam itu Bu? Adalah satu dua. Coba lihat Nabi Muhammad, sahabat-sahabat ini belajar dari Nabi Pak. Nabi Muhammad bingung ketika di Bai'atul Ridwan, di mana Nabi nggak jadi berangkat haji, terkurung di luar Mekah. Terdengar berita Utsman bin Affan sudah dibunuh. Nabi Muhammad dapat wahyu dari Allah, sembelih saja hewan kurban yang untuk engkau sembelih untuk haji, sembelih saja di sini. Maka Nabi Muhammad perintahkan kepada seluruh sahabatku, haji nggak jadi perintah Allah kita harus sembelih di sini. Ternyata nggak ada sahabat-sahabat yang mau menyembelih hewan mereka di situ. Bingung Nabi Muhammad. Masuklah istrinya dan berkata, ya Rasulullah, kenapa? Kok gelisah betul? Apa kata Rasulullah? Sahabat-sahabatku tidak mendengarkan apa yang aku perintahkan. Mereka tidak mau menyembelih sembelihan mereka. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, gampang. Bawalah sembelihanmu, hewan yang akan kau sembelih ke lapangan. Engkau sembelih saja di depan mereka. Lihat seluruhnya pasti akan menyembelih semua hewan kurban mereka. Maka Rasulullah pun melakukan, benar ternyata seluruh sahabat yang membawa hewan sembelihan untuk haji, mereka sembelih seperti mereka lihat Rasulullah SAW menyembelih. Masya Allah Pak, lihat, walaupun itu nasihat dari istri, dengerin, asal baik dan benar. Ini mentang-mentang saya imam di rumah tangga ini ya, kamu makmum, jangan kamu ngatur-ngatur saya. Itu bukan ngatur, berikan saran, nasihat, masukan, itu bukan ngatur. Coba lihat kembali karakter para sahabat. Kita belajar dari karakter ini ya. Senang ditegur, suka dinasehati, hobi kalau ada yang meluruskan dengan ayat, dengan hadis. Saya doktor, kamu baru insinyur. Saya ini sudah profesor, kamu baru sekedar LC. Jangan, itu udah bahasa iblis. Iblislah yang berkata, ana khairun minhu. Saya lebih baik daripada si Adam, saya lebih senior, saya lebih teruji, saya lebih berpengalaman. Masa iya saya yang harus merendah-rendahkan di depan Adam? Enci dulu. Ini gaya iblis laknatullah alaih. Kalau kita diharamkan begitu, kita tiru bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat. Mereka asal dinasihati, ditegur, cepat melunak dia. Kembali kita kepada pembicaraan kita nomor 5, dai dan ulama atau cendekiawan dan intelektual, menyombongkan diri. Ibarat Allah yang kami muliakan. Selanjutnya, berapa baru? 3. Yang keempat. Yang keempat dari apa ini? Jangan kehilangan fokus. Yang keempat dari apa?
Dari apa? Ini akibatnya nggak nyatat. Yang keempat dari apa? Bukan sayang, bukan. Ini bukan ini. Yang keempat dari apa? Halo? Yang keempat dari pernyataan Ibnu Abi Mulaikah tentang karakter para sahabat-sahabat Nabi. Seluruh sahabat Nabi diakui orang-orang beriman enggak oleh Allah? Jawab Bapak Ibu. Diakui tidak oleh Allah sebagai orang yang beriman? Diakui atau tidak? Oke. Yang kedua, seluruh sahabat Nabi dijamin menjadi ahli surga apa tidak? Dijamin. Jawabannya ada dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. Seluruh sahabat Nabi dijamin masuk surga semuanya. Tapi coba lihat, seperti itu karakter mereka. 3 baru tadi, sekarang yang keempat. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu ingin meniru, tirulah para sahabat-sahabatku. Mereka diberi oleh Allah hati yang sangat terang, Islam yang sangat lurus. Kalau kamu ingin meniru, tirulah para sahabat-sahabatku. Ditambah dengan ayat surat Taubah ayat 100, Allah wajibkan kita mencontoh para sahabat-sahabat Nabi. Ya. Yang keempat, seluruh sahabat Nabi itu merasa khawatir kalau dalam dirinya ada sifat-sifat orang-orang munafik. Awas. Level sahabat khawatir kalau pada dirinya ada sifat-sifat orang munafik. Pertanyaan ajukan pada diri kita masing-masing. Kita kira-kira ada nggak yang gelisah? Jangan-jangan pada diri saya ada sifat-sifat munafik. Jangan sampai mengkaji. Memang kajian tentang orang munafik itu dari 32 sampai 36 sifat munafik dalam Al-Quran ya. Mulai kita mengkaji sifat munafik. Nomor 1, nomor 2. Yang dia periksa bukan dirinya dulu. Nomor 1 ini mirip kayaknya si Anu yang punya itu. Yang nomor 2 ini, atau ini teman saya, pelangnya dia betul ini. Lah kapan kamu akan menyigi diri kamu sendiri? Nyenterin diri kamu sendiri. Harusnya nomor 1 ada nggak di saya ya? Nomor 2 ada nggak di saya ya? Periksa-periksa baik-baik. Kalau ada cepat taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada cepat muhasabah, kalau ada cepat kembali kepada kebenaran dan kebaikan, kalau ada cepat inabah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Di akhir zaman, umat Nabi paling banyak menjadi munafik laki-laki, munafik wanita di akhir zaman. Dan ini adalah orang-orang yang akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Perkara ini bukan perkara kecil. Ini perkara dahsyat, perkara berat, perkara hebat. Allah menyebutkan dalam Al-Quran sifat orang munafik menjadi satu nama surat. Surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Ma'adhanallah. Lihat dalam Al-Quran 5 ayat pertama Allah bicara tentang orang munafik. Surah Al-Baqarah ya. 5 ayat pertama Allah bicara tentang orang mukmin ya, orang mukmin. 2 ayat berikutnya Allah bicara tentang orang-orang kafirin. Tapi 24 ayat berikutnya Allah bicara tentang orang munafik. Mana lebih banyak ayatnya? Banyak ayat tentang orang-orang munafik. Orang mukmin cuma 5 ayat, orang kafir cuma 2 ayat, tapi orang munafik 24 ayat. Panjang Allah bercerita. Ditambah lagi cerita orang munafik yang puadat dalam Al-Quran. Dan ini perlu dan wajib dibedah kaum muslimin. Baik.